Nafasnya lancar nggak? Kalau nafasnya lancar berarti kita nggak perlu kasih oksigen, tapi nafasnya nggak lancar nih. Berarti kita perlu kasih oksigen. Pasang oksigen deh 2 liter atau 6 liter, misalkan begitu kan. Lihat di KDM. Ya, itu kenapa? Karena kita melihat dia dalam diagnosa kegawat daruratan. Ya, ibu bersalin infartu kala 2 dengan shock obstetrik. Shock apa? Karena shock perdarahan. Kenapa PK2 kok perdarahan? Bisa jadi persalinan kala 2 bisa perdarahan karena mungkin dia kekurangan darah dikarenakan mungkin ada plasenta previa ya atau plasenta letak rendah, misalkan seperti pembukaannya baru 8, perdarahannya luar biasa gitu kan. Iya bisa karena dia mengalami perdarahan pada plasenta previa dan dia mengalami shock yang luar biasa gitu. Maka penegakan diagnosanya di situ. Ya muncul tindakan segera. Nah, tindakan segera itu masuknya di dalam langkah B. Ya, tindakan segeranya apa? Kalau orang shock berarti harus kita beri bantuan nafas. Ya, bantuan sirkulasi airway-nya perbaiki posisinya, nafasnya ya gitu, breathing-nya diberi oksigen misalkan begitu ya, contohnya gitu misalkan. Nah, itu kan dalam pikiran kita ya. Nah, perencanaan itu ada di dalam pikiran kita, itu di farming. Ya, bagaimana kita menuliskannya? Nah, itu kalau misalkan ibu dengan pre-shock, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, penyelamatan, stabilisasi klien, stabilisasi klien. 1, apa yang harus dilakukan? 2, apa yang harus dilakukan? 3, apa yang harus dilakukan? Nah, itu berurutan sistematika sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masalah. Ya, memang dia membutuhkan edukasi. Ini pasien nih gara-gara lahirnya di dukun, misalkan, karena nggak pernah. Lalu kamu ngasih edukasi dulu. Itu tidak prioritas. Mana dulu sih? Ya, Anda mungkinnya pas periksa ternyata pucat pasiennya. Ya, di data itu karena dia pre-shock, karena perdarahan, mungkin dia pucat, HB-nya turun gitu kan. Oh, ini pasti HB-nya turun. Pas diperiksa HB-nya 6 misalkan, atau 5, 6 berat gitu kan. Nah, mana yang prioritas? Stabilisasi atau HB? Kamu mungkin melakukan transfusi darah dan lainnya, tetapi ini pasien nafas aja susah gitu kan. Nafas aja susah, nadinya aja cepat, tekanan darahnya belum stabil, lalu apa yang akan diprioritaskan? Di perencanaan yang nantinya akan menjadi suatu bentuk penata laksanaan di dalam SWAP, itu harus mengacu ke prioritas tadi. Ya, harus mengacu ke prioritas tadi. Jangan sampai Anda yang nomor 1 adalah transfusi. Terus pugu pasiennya T-Rex mati gitu kan, udah terancam, nih pasien mau mati. Kenapa kamu kasihnya transfusi? Apa dong yang pertama harusnya gitu kan? Oh, stabilisasi, kasih dong oksigen. Suruh nafas dulu dia. Tarik nafas, kasih oksigen. Ibu tarik nafas ya, Bu ya. Diisep nafasnya ya, diisep oksigennya ya, Bu ya. Biar bayinya bernafas. Ibu perdarahan, bayinya juga kurang suplai oksigennya, akhirnya bayinya apa? Bayinya distres atau gawat janin. Jadi artinya apa? Dalam melakukan pencatatan itu mengacu kepada prioritas. Ya, dalam melakukan pencatatan sejalan dengan pengambilan keputusan. Ya, ada prioritas-prioritas yang harus diperhatikan di dalam menentukan tindakan, kemudian nanti menuliskan tindakan tersebut di dalam suatu laporan. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa loncat-loncat gitu ya, seperti itu. Oh, mungkin komunikasinya dulu yang ini, komunikasi yang mana? Anda diajarkan di komunikasi. Pada saat komunikasi gawat darurat, maka apa yang diperlukan? Gitu ya. Seperti itu. Ya, itu yang ada komunikasi komando yang harus diperhatikan, bahwa ibu ikuti kata-kata saya ya, ibu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ya, jadi di dalam emergensi pun kalimatnya itu berbeda dengan komunikasi saat konseling seperti yang Anda lakukan kemarin-kemarin. Dan saya rasa di KIPKA itu diajarkan bagaimana komunikasi kita pada saat terjadi kegawat daruratan. Ya, nah ini ya, jadi itu tadi di langkah ketiga adalah perencanaan sesuai dengan diagnosa sesuai dengan prioritas ya. Prioritas diagnosa yang terancam pertama kali apa nih? Oh iya sih, betul dia itu
infartu, bentar lagi mau lahir nih bayi. Tapi yang terancam saat ini adalah dia shock, pre-shock. Dia itu shock, bukan pre-shock lagi. Maka shock itulah yang diatasi. Ya, atau bersamaan. Ya, shock itulah gitu ya. Ini pembukanya 8. Ini shock. Mana yang harus kita perhatikan? Apa beli spartograf dulu gitu kan? Atau kita mengatasi shock dulu gitu. Shock dulu dong. Gitu. Kenapa? Karena tadi prioritas asuhan, ya seperti itu. Nah, perencanaan sesuai dengan prioritas masalah yang dihadapi dan prioritas diagnosa yang ditegakkan oleh bidan, ya itu. Nah, selanjutnya adalah ke pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan mengacu kepada prioritas perencanaan. Ini pasien mau shock. Perencanaan yang pertama apa? Oh, saya mau rubah posisi. Saya rubah posisi. Oh, saya mau itu dulu deh komunikasi inform consent. Ibu ini harus diinikan ya. Nanti tolong ya bantu ya. Kita berdoa sama kasih support misalnya seperti itu. Ya. Nanti setelah ini kita akan melakukan ini ya Bu ya. Tolong kooperatif ya Bu ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, agar pasiennya mau gitu kan. Nah, lanjut ke pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Oh, kalau pasien mau itu harus diberi oksigen. Ya, pemasangan kanul oksigen, pemberian oksigen melalui kanul misalkan seperti itu berapa liter. Ya, kemudian dievaluasinya kapan? Di situ ditulis dievaluasi pada jam sekian. Ya, pada saat setelah diberikan oksigen, apa yang terlihat? Ya, apa yang terjadi itu dilihat ya. Ya, apa yang terjadi dilihat. Makanya apa yang terlihat? Apakah pasiennya tambah parah atau pasiennya ada perbaikan? Ya, setelah diberikan infus, oh oksigen dulu deh, oksigen. Nah, oksigen udah mulai kelihatan seger tuh pasiennya. Pusingnya gimana Bu? Udah berkurang Bu bidan ya. Saya pasang infus ya Bu ya, gitu kan. Pasang infus ya. Gitu. Makanya di dalam pelaksanaan pemberian oksigen 2 liter atau 6 liter misalkannya secara melalui kanal nasal gitu kan. Nah, seperti itu kemudian berapa liter kemudian dievaluasi saat itu pasien menghisap dengan baik atau reaksi yang ditimbulkan. Apakah masih sesek ataukah dia berkurang sesaknya. Mungkin hilang tidak ya, karena baru kan evaluasinya tidak lama saat itu. Sekian detik diberikan saat itu kita evaluasi. Ibu udah mulai belum Bu? Proposal belum ya? Di kantor Bu. Oh iya di dosen. Nah ya seperti itu. Nah evaluasinya itu bersamaan. Kemarin ini siklus ini sebetulnya di konsep kamu udah kuat harusnya ya. Di konsep kamu udah kuat. Tinggal kamu masuk ke dokumentasi. Ya, sehingga kalau di swab, kalau kemarin kenapa ada Varney ada swab. Kenapa? Varney-nya untuk kenapa aku minta kamu bikin Varney? Biar Varney aku menjembataninya tuh mudah ke swab. Ya, seperti itu. Nah, sehingga tahu oh rasionalnya begini ya. Kenapa pasien shock itu diberi oksigen 2 liter atau 6 liter? Harusnya berpikirnya ke sana. Beberapa profesi lain malah menggunakan rasionalisasi. Sebetulnya bidan juga harus melakukan itu, tetapi dia tidak tertulis. Jadi apa? Pada saat pasien dengan pre-shock diberikan oksigen atau perubahan posisi tidur, posisi tubuh misalkan seperti itu. Ya, apa sih rasionalnya? Kenapa kamu lakukan itu? Pasiennya nggak mau saya nggak mau diinfus. Kalau begitu kan kita harus memberikan penjelasan ke pasien kan, itu. Makanya rasionalnya juga harus berjalan. Kenapa ibu harus diinfus? Sehingga pasien tuh tahu, lamun perdarahan mah kudu diinfus. Bu, iya mah kudu diinfus Bu, kurang cairan. Kenapa? Karena mereka juga pintar karena dikasih tahu ini harus diberi cairan supaya apa? Tergantikan cairan yang hilang, misalnya seperti itu. Itu yang mudahnya ya ke pasien. Tapi secara rasionalisasi Anda harus mampu memikirkan, ya berpikir kritis. Kenapa saya harus memberikan cairan sebanyak 500 mili dengan tetesan 40 tetes, tidak tetesan 20 tetes, atau tetesannya 60 tetes, atau diguyur. Kenapa harus saya guyur? Kenapa harus saya peras?
Tidak maintenance aja 18, 20, 24, 30 gitu. Itu harus ada justifikasinya. Justifikasi dari itu. Makanya kenapa kemarin ada beberapa saya minta minta itunya ya rasionalisasinya gitu biar Anda tahu ya kenapa sih harus seperti ini gitu. Nah, ini siklus ini yang mewajibkan bidan dalam melakukan asuhan ini dilakukan ya, sehingga apabila seorang bidan melakukan asuhan itu seperti itu, maka diharapkan asuhannya berkualitas. Aduh, enak banget sama Bu Bidan A. Top pokoknya mah. Kenapa gitu? Iya, dia tuh cepet menanganinya, dia tahu masalah ini dari awal. Pada saat saya bilang begini, tuh bidan betul banget, memang saya mengalami ini, dan penegakannya diagnosanya betul, kemudian saya dikasih tindakan yang cepat, kemudian penanganannya dan saya cepat terselamatkan, misalnya pasien bisa begitu kan. Jadi akan menimbulkan kepuasan pada pasien, dan itulah yang namanya asuhan berkualitas. Ya, asuhan berkualitas tentu saja kita lihat dari sisi pasien bagaimana respon dari dia terhadap asuhan yang diberikan. Kalau dari sisi standar, kita lihat standar-standarnya betul enggak yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi inilah bukan hanya sekedar kemarin Anda bacakan begini implementasi begini enggak. Ya, sebetulnya bukan seperti itu ya itu. Tetapi bagaimana siklus ini dimasukkan ke dalam suatu pendokumentasian yang lebih rasional ya. Jadi bidan nggak usah banyak nulis, tetapi memang informasi itu yang dibutuhkan. Langkah itu yang perlu kita dokumentasikan. Selanjutnya, nah ini diagramnya ya. Tadi siklus tadi. Nah ini kalau kita sudah masuk ke sini, maka kita akan melakukan perencanaan. Perencanaan itu apa? Ini tadi ya. Di dalam merencanakan tentu saja kita berpikir rasional. Tadi sudah ya, apa itu rasional, sehingga tujuan asuhan itu bisa tercapai ya. Nah, tujuan asuhan juga termasuk ke dalam dilibatkan keluarga. Untuk apa? Agar tercapai asuhan itu secara optimal ya. Nah, untuk bisa melakukan perencanaan maka perlu ada persiapan. Apa sih yang harus dilakukan pasien? Apa yang harus disiapkan alat dan bahannya? Apa yang harus diperhatikan dari lingkungan? Misalkan seperti itu. Ya, contohnya misalkan seperti itu. Nah, di perencanaan pun begitu. Ya. Kalau perencanaan itu tindakan, kalau perencanaan itu hanya merupakan edukasi, berarti edukasi apa yang harus disiapkan? Apa ngomong doang tanpa ada media gitu kan? Nah, itu juga tidak betul. Jadi pada saat Anda akan melakukan edukasi, ini pasien Anda harus sudah tahu kan, ini orang SMA, pendidikan SMA, SD, apa perguruan tinggi. Memiliki keterbatasan-keterbatasan pengetahuan, penyerapan, dan pemahaman. Sehingga perlu adanya alat bantu. Ya, alat bantu. Media informasi, media edukasi. Ya, jadi bidan pada saat melakukan asuhan nggak sembarangan. Ya, mau ngomong apa sih? Oh, ini tanda bahaya nih pasien ini. Oh, ada nggak media untuk menjelaskan tanda bahaya? Gitu. Kalaupun tidak ada, mungkin dia ada di buku KIA gitu kan. Buku KIA-nya ada nggak? Nah, Anda bisa jelaskan, ini ya Bu ya, di buku ini. Jadi kan enak ngomongnya. Kalau tanpa media gimana ngomongnya? Ibu cuma membayangkan. Yang kamu bayangkan dan pasien bayangkan kan tidak tahu ya. Misalkan contoh gini, kamu tahu tentang HAP ya. HAP itu perdarahan, hemorrhagic endopertum gitu kan. Nah, Anda mungkin membayangkan bahwa pasien itu nanti sedang hamil 6 bulan, kemudian perdarahan gitu. Tapi kalau pasien tidak bisa terbayangkan, makanya yang akan dia bisa paham harus ada media. Anda contohkan, Ibu ini tanda bahaya di trimester 2 ya. Ada perdarahan Bu. Jadi kalau Ibu lagi hamil 6 bulan, terus keluar darah, ya tidak terasa mulus Bu, ya. Nah ini namanya tanda bahaya trimester 2 ini namanya placenta previa atau plasenta di depan jalan lahir. Ini bisa keluar kapan aja, bisa menimbulkan perdarahan kapan saja. Ya, seperti tandanya seperti ini. Jadi pada saat pasien pulang
dia mengalami tanda itu gitu loh, kok tiba-tiba saya keluar darah, nggak ada mules, nggak ada apa, keluar anget-anget, pas dilihat tuh darah gitu kan, otomatis dia kan menjadi cepat dalam pengambilan keputusan gitu. Wah, ini kemarin yang dibilang Bu Bidan teh ya bahaya, tanda bahaya. Kalau tanda bahaya di rumah saya harus apa? Biar saya tidak kekurangan cairan, maka saya harus minum cairan yang cukup sambil minta mencari pertolongan. Misalnya seperti itu. Jadi Anda dalam merencanakan asuhan harus sedetail itu. Gitu. Dituliskan di situ apa sih, tetapi tulisannya pun tulisan yang lebih sederhana. Tidak ini gitu. Nah, itu ya pasien persiapan itu tadi. Jadi mau edukasi aja harus ada alatnya, harus ada medianya. Gitu kan. Nanti Ibu tahu nggak tanda bahaya letak lintang? Nggak tahu. Nih letak lintang ya Bu ya, nih contohnya. Ini nanti di trimester 3 ya, trimester 2 tuh Ibu harus ikut senam hamil Bu. Ya, biar posisi bayinya bagus ya. Gitu ya. Kamu kan tahu nih tentang senam hamil gitu kan? Ya, ini nih, ini ada bahayanya posisi ini lintang, ini sungsang, dan ini sebetulnya bisa dikoreksi, ya bisa diperbaiki apabila memang kondisi tubuh ibu nggak ada apa-apa gitu, maksudnya rongga panggulnya normal, nggak ada lilitan tali pusat, misalkan seperti itu tuh bisa Bu dengan yoga dan dengan itu senam hamil di antenatal class gitu ya. Jadi ibu usia trimester 2 boleh tuh ikut senam hamil ya untuk ini memposisikan bayi agar posisinya optimal. Nah, kalau begitu enak nggak sih gitu pasien gitu tahu seperti itu, nggak ujuk-ujuk ibu ikut senam hamil ya biar pas ya lahirnya gampang kan, nggak serta-merta gitu ya. Tiba-tiba ngomongnya gitu aja, tapi kalau pasiennya diajak dialog, dijelaskan gitu ya, mungkin pasien akan mengerti. Ya, pasien mungkin akan sangat berterima kasih terhadap kepada Anda gitu. Enak ya Bu bidannya. Aku mau ya ANC di sana aja deh. Gitu. Seperti itu. Itulah pentingnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan menyusun perencanaan dengan baik. Jadi yang namanya menyusun perencanaan tadi ada rasionalnya di latar belakangi oleh ilmu pengetahuan, kemampuan bidan dalam menganalisis kasus-kasus ya ke sana, dan juga harus perhatian juga dong terhadap kewenangan. Hati-hati nih kewenangan ya, nggak boleh ya. Jadi ini. Jadi di sini, jadi ada persiapan yang harus pasien lakukan, bidan lakukan, alat dan bahan, dan lingkungan tergantung dari ruang lingkup asuhannya, apa fisiologi, kedaruratan, atau patologi. Situ ya. Nah, kita lihat untuk bagaimana menyusun asuhan. Oke. Ya, dalam menyusun asuhan, bidan merencanakan berdasarkan diagnosa dan kebutuhan yang ditegakkan. Ya, oh ternyata dia ini diagnosanya normal, tapi butuh informasi tentang perkembangan janin. Karena dia makannya sedikit, ya, dia nggak tahu bahwa makanan tertentu ini bagus untuk pertumbuhan otak janin, misalkan seperti itu. Karena mungkin ada kebutuhan, atau misalkan ibu hamil ini nggak ada apa-apa, tetapi nyeri pinggang, di mana dia butuh untuk body language atau body mekanik, maaf ya, body mekanik. Bagaimana sih body mekanik untuk ibu hamil yang trimester 3 awal? Nah, di situ muncul kebutuhan edukasi tentang body mekanik, tentang postur tubuh, tentang anticipatory guidance yang perlu dilakukan oleh bidan, misalkan seperti itu. Itu ya Teh ya, sana ya. Nah, dalam menyusun rencana ini harus ini. Yang pertama harus berdasarkan prioritas. Apa masalah, apa diagnosa, tindakan segera. Tadi yang sudah saya banyak singgung ya. Dan dilakukan secara komprehensif, menyeluruh gitu. Bukan hanya kita melakukan itu penanganan stabilisasi untuk apa sih? Gitu kan? Secara menyeluruh untuk keselamatan ibu dan bayinya, untuk keberlangsungan persalinannya gitu kan, melibatkan keluarga dan ibu ya dan klien, pertimbangkan psikologisnya ya,
budayanya, ya. Libatkan keluarga artinya di sana, ya. Jadi dijelaskan bersama keluarga. Lalu memilih tindakan yang aman, ya, yang aman sesuai dengan kebutuhan, ya, dan berdasarkan evidence base, ya. Nah, evidence base tentu sudah dapat ya Anda di konsep kebidanan, evidence base, ya, atau di askep kehamilan ada, ya. Kalaupun tidak ada, Anda cari evidence base mengenai kebidanan, ya, bisa seperti itu. Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan. Oh, ini pasien perlu dirujuk nih, misalkan kayak tadi ya kata Sabila, ibu ini kalau nggak ada apa-apa gimana? Ya tetap didiagnosa dengan keadaan normal gitu. Kalau misalkan ada kegawat daruratan, berarti kita harus apa? Harus melakukan kerujukan. Rujukan itu harus mengacu kepada peraturan pemerintah. Ya, orang mau dirujuk itu nggak sembarangan. Ya, kalau di mana budaya yang bukan budaya, peraturan yang mengikat pada saat proses rujukan. Contoh, kalau di Karawang ya di Indonesia kita menggunakan jejaring emas. Jejaring emas ini ada suatu jejaring untuk penyelamatan ibu, ya, penyelamatan ibu dan anak, ya, maternal and neonatal, ya, saving, ya. Nah, di emas ini dalam merujuk tuh nggak bisa, misalkan kamu nolong Partes nih, tiba-tiba mau ngerujuk ke Bayukarta, ibu saya rujuk ya di Bayukarta, nggak bisa begitu. Jadi harus telepon dulu ke gateway, ya, telepon dulu. Ini ada pasien dengan sekian perlu dilakukan rujukan kondisi sekian gitu kan, perlu dilakukan rujukan. Nah, di sana nanti kan muncul ya, walaupun misalkan di sana nanti diarahkan, oh Anda bisa merujuk pasien ini ke rumah sakit Lira Medica, dan seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan merujuk, kecuali merujuknya memang dalam kondisi patologi dan normal. Misalkan pasien ingin pemeriksaan yang lebih lah, misalkan Bu saya pengen di USG 4 dimensi misalkan begitu, atau misalkan ingin mengetahui apa pemeriksaan apa yang bukan kewenangan Anda dan lebih tinggi gitu, misalnya seperti, atau misalkan kondisi patologi ingin mengecek kondisi atau kadar gula darah untuk misalkan gestasional diabetes gitu kan, untuk mendeteksi itu misalkan seperti itu. Nah, itu tidak mengacu kepada peraturan yang berlaku, tapi peraturan yang berlaku ini mengacu untuk digunakan untuk pasien-pasien dengan gawat daruratan. Ya, seperti itu. Nah, itu harus masuk ke dalam perencanaan. Harus masuk di dalam penata laksanaan. Begitu ya. Itu. Nah, dan tentu saja di dalam melakukan penata laksanaan dicantumkan waktu rencana asuhan itu akan dilakukan. Pasien rencana akan diinfus jam 17.00. Cairannya apa, berapa banyak, aboketnya nomor berapa, itu ditulis. Itu perencanaan yang betul seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ya, ini ya, begitu banyak pasien yang nanti akan Anda dokumentasikan. ANC yang fisiologi gimana, patologi gimana, ini semua ya bisa dilihat. Contoh ya, ini salah satu contoh. Misalkan pasien bidan merencanakan menyusun rencana asuhan antenatal ya. Di sana dilihat, oh pasien ini normal-normal aja, berarti kita perlu melakukan edukasi. Kita screening dia. Screening dengan menggunakan pemeriksaan mungkin dengan ANC terpadu ya, gitu, atau di situ ada beberapa screening yang akan dilakukan pada ibu hamil ya, di sini nih di yang yang di langkah ini ya, di langkah ini gitu ya. Nah, di langkah ini kita coba apakah memang di penerapan deteksi ini mampu mendeteksi kelainan yang dialami oleh pasien. Kemudian tadi yang saya bilang perencanaan juga mengenai SMS bunda, si jari emas, misalkan kalau musim COVID banyak ibu dengan itu kan dengan telemedicine ya, atau telemedicine ya, dengan telemedicine, telehealth. Nah, di telehealth ini kan pasien diajarkan ya di sini nih yang ini nih yang kok susah menunjuknya. Nah, yang itu ya, di pemahaman jejaring bagaimana gitu ya, ada SMS bunda, ada si jari emas, ada P4K. Nah, ini beragam
untuk materi-materi atau misalkan untuk asuhan-asuhan yang bersifat tadi saya bilang yang mana patologi, yang mana emergensi, yang mana fisiologi, ya. Dan juga kemampuan penata laksanaan kedaruratan maternal, ya. Anda harus mampu melakukan itu, ya. Lanjutnya, contoh di dalam persalinan misalkan, ya. Sebentar, saya mau tunjukkan untuk yang perencanaan contohnya gitu ya, kalau untuk perencanaan. Perencanaan asuhan bisa berupa ini. Persalinan ya, contoh di persalinan. Di persalinan kita bisa dalam merencanakan pemahaman dulu dengan standar alat-alat. SOP-nya apa sih kalau menolong persalinan? Itu ditulis. Bukan hanya sekedar pemberian informasi, kemudian menjelaskan gitu kan. Tidak, tetapi bagaimana pemahaman Anda tentang SOP, standar alat, jejaring juga, kartograf, standar asuhan yang aman seperti apa, dan upaya saving skill-nya bagaimana ya untuk life skill untuk stabilisasi misalnya seperti itu. Nah, itu perlu dipikirkan gitu ya, difikirkan di dalam menyusun perencanaan ya, itu. Lalu ini yang contoh di bayi baru lahir gitu kan. Kemampuan-kemampuan ini yang perlu dimiliki dan perlu diperhatikan. Kalau di asuhan bayi baru lahir kita ada NBC ya, NBC, neonatal base care gitu ya, neonatal asuhan standar neonatus itu mengacu kepada asuhan bayi baru lahir itu mengacu kepada asuhan standar dasar bayi baru lahir ya. Jadi ada asuhan neonatal dasarnya itu apa gitu. Nah, itu juga harus tahu ya, asuhan neonatal dasar. Nah, contohnya misalkan ini hanya beberapa ini aja ya, ini ya. Ini mulai dari pencegahan infeksi, bagaimana kemampuan penanganan ini semua ya, bagaimana kemampuan melakukan penilaian ya, deteksi dan penanganan serta asuhan fisiologi ya, misalnya seperti itu. Jadi dimanapun dan kapanpun tetap saja Anda harus memahami konsep-konsep asuhan dalam pendokumentasian. Anda harus melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang tadi yang saya jelaskan di ruang lingkup asuhan tadi ya, dan ini semua harus didokumentasikan dengan benar. Ya, misalkan salah satunya kalau misalkan ini masih di dalam kerangka pikir ya. Oh, saya mau memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu. Oh, saya mau melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan kartograf. Jam berapa? Seperti apa? Kala berapa? Ada beda nggak kala satu fase aktif dan fase laten dan kala satu fase aktif? Itu harus dibedakan. Ya. Kemudian bagaimana kita melakukan motivasi? Apa mungkin kita akan ajarkan pengurangan nyeri? Atau mungkin kita akan lakukan pengkajian tingkat nyeri gitu ya, dengan FAST dan lainnya, misalkan yang untuk di persalinan. Kemarin kan Anda sudah belajar ya, di diskusi saya dan kan ada seperti itu. Nah, apakah kita akan melakukan itu, menerapkan itu gitu ya? Pada prioritas nggak menerapkan itu gitu kan? Apabila dia mengalami nyeri, apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan bidan lakukan? Gitu kan, seperti itu. Ya, ini salah satu contoh di dalam memikirkan perencanaan. Oh, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Rencananya A, B, C, D apa ya? Ya. Nah, di dalam merencanakan tentu saja kita melakukan persiapan asuhan. Ya. Mau tadi misalkan mau memberikan edukasi, persiapannya cukup nggak? Kalau ini kebetulan yang mau dipersiapkan adalah melakukan asuhan gawat darurat. Kalau melakukan gawat darurat, bidannya di musim pandemi, bidannya siap nggak dengan APD? Artinya apa? Di perencanaan, pencegahan infeksi itu harus menjadi perhatian nomor 1. Gitu ya, karena
karena musim pandemi ya, musim pandemi. Kemudian lingkungan, ini yang saya maksud ya, ini nakesnya, obatnya ada nggak, lengkap nggak nih gitu kan, berapa sih minimal harus tersedia obat gitu ya. Jadi mau pendokumentasian juga bukan hanya sekedar menulis, tetapi menulis itu harus disertakan kebutuhannya, misalkan nih ya, persiapan pertolongan persalinan, obatnya apa tuh yang ditulis, misalkan oksitosin. Berapa oksitosin yang dibutuhkan untuk persalinan normal? 1 ampul. Oh, pasiennya diinfus. Kalau diinfus, cairan infus. Cairan infus apa? RL. Berapa? 1. 1 apa? Gitu kan. Nah, terus di sini berapa tetes yang ada rencana? Rencananya berapa? 20 tetes. Kemudian apa lagi? Pasien ini shock nggak tadi? Oh, dia emang tadi shock. Diberikan apa? Oksigen. Oksigennya melalui apa? Kalau berikan oksigen kan harus diganti ya. Berarti kan ada kebutuhan ya. Kanul nasalnya itu kan harus diganti dan harus baru misalkan ya. Nah, itu juga harus dituliskan kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah, seperti itu ya, sehingga ada persiapan alat ya. Pasien akan dilakukan pemasangan infus, persiapan alatnya apa? Berupa A, B, C, D, apa aja. Gitu. Melakukan persiapan pertolongan persalinan. Ditulis sama Anda. Tulis persiapan pertolongan persalinan apa aja tuh? Kain berapa, baju bayi berapa, obat berapa, ini seperti apa gitu ya. Itu ditulis detail, ditulis di dalam pendokumentasian. Kenapa itu perlu? Kita sekarang sistemnya adalah asuransi. Asuhan kita berbasis asuransi. Jadi bidan mulai dari pendidikanmu sudah harus tertata seperti itu. Menulis nggak sembarangan, menyiapkan partuset, menyiapkan obat-obatan, udah nggak begitu. Ya, mungkin kala-kalanya memang begitu. Kalau sekarang nggak, mempersiapkan partuset terdiri dari apa? Spetnya berapa? Obatnya berapa? Seperti itu nih. Karena nanti akan dihitungkan, kita bekerja di dalam ruang lingkup asuransi BPJS. Mau BPJS, mau AIA, mau apalah gitu ya. Semua kan diperhitungkan. Berapa sih habisnya? Oh, ternyata dia menghabiskan 5 oksitosin. Banyak-banyak amat. Ya, pasien perdarahan. Gitu kan. Pasien perdarahan sehingga butuh oksitosin. Ya, dilihat di total-total ternyata di mana aja sih? Nanti akan terlihat. Oh, ini di persalinan kala 2 dia butuh 1. Oh, terus ternyata di persalinan kala 3 plasentanya nggak lahir nih, 15 menit pertama suntik oksi. Ya, 15 menit kedua suntik lagi. Nggak lahir juga. Gitu kan. Akhirnya dilakukan manual plasenta dengan drip oksitosin. Di bawah drip oksitosin masuk ke kolab di drip oksitosin 4 gitu kan. Dilakukanlah manual, sudah selesai manual, perdarahan gitu kan, butuh lagi oksitosin 2 di dalam ampul untuk di drip, misalkan 2 ampul untuk menstabilkan kontraksi, misalnya seperti itu. Nah, itu gitu. Jadi setelah ditolak-tolak, karena dokumentasi loh ini, di dokumentasi ada 5 sampai 6 oksitosin yang dibutuhkan. Kenapa? Dilihat kan sama tim audit ya, karena dokumentasi Anda nanti dilihat. Oh iya, ini butuh ini, butuh. Oh iya, 5 teh terurai di ini, di ini, di ini, di ini. Atau Ibu Etama ada di rumah sakit, ini kan askemnya aske pribadi kita, sama saja mulainya dari sekarang. Sehingga pada saat nanti Anda masuk ke dunia nyata, dunia kerja, Anda sudah siap melakukan asuhan-asuhan sesuai dengan tuntutan mereka. Siap pakai. Bukan siap belajar lagi, siap dididik lagi, enggak, siap latih tidak, tapi tahu gitu. Jadi jangan heran pada saat masuk dunia kerja, oh, dokumentasinya beda ya, yang bidan lakukan dengan mahasiswa lakukan ya. Di kita mah nggak diajarin, enggak ada obat yang harus disuntik, yang ditulis ini. Makanya sekarang saya mengajarkannya harus sesuai dengan tuntutan kerja. Nanti Anda masuk ke dunia kerja, Anda misalkan, tapi jangan lupa ditulis ya. Kamu udah biasa menulis. Bu, oksinya 2 ya tadi. Oksi 2. Cukup nggak Bu RL-nya ini? Aboketnya nomor berapa tadi? Nomor 18.
Asalkan nolnya nomor berapa, ini berapa, ini berapa, gitu. Jadi nggak ada aneh nggak bisa nulis gitu di lembar swab rumah sakit maupun lembar swab yang kamu miliki. Jadi hampir sama. Oh iya tuh, misalkan bidan lupa lagi ya, karena bisa tanya, Neng tadi kamu nulisnya berapa? 2 Bu. Oh iya Ibu salah tulis, ini 1 di sini, 2 ya pakainya ya. Jadi bisa saling konfirmasi walaupun itu sebetulnya nggak boleh gitu kan ya, harusnya bidan berapapun obat yang dikeluarkan, bidan harus tahu, bidan harus hafal karena bidan sebagai manajer, sebagai leader di dalam melakukan asuhan gitu ya. Oke, itu ya di dalam persiapan pelayanan. Kemudian, nah ini tadi ya di dalam persiapan pelayanan juga harus melihat adanya kebutuhan-kebutuhan ini ya. Tadi sudah disinggung, ini sudah disinggung ya. Nah, sementara bidan mau melakukan asuhan itu ngaca dong gitu ya. Ngaca ya, tahu diri. Itu enggak mampu enggak? Kalau mampu tuh apa? Kriteria mampu tuh apa? Mampu menilai kasus, mampu menilai kedaruratan, tahu tata kerja, tahu visi misi. Kenapa makanya pada saat bidan masuk ke suatu lingkungan kerja, ditanya visi misi, kamu tahu apa, kamu bisa apa di sini, gitu kan, seperti itu. Nah, di dalam ini, kenapa pada saat kita menulis, kita harus tahu persiapan diri yang kita lakukan, SOP-nya seperti apa, sehingga pada saat menulis di dalam dokumentasi, SOP-nya tidak salah. Bu Ina manik ke situ-situ ya, dokumentasi, iya ini basicnya. Ya, basicnya. Kalau nggak tahu cara menulis, kalau salah nggak harus diurak-urak. Salah, tadi salah saya nulisnya. Gimana ya? Wah, ganti kertas. Enggak. Diurak-urak sama kamu sampai hitam itu si lembar dokumentasi. Nggak boleh. Oh, salah nulis. Cukup dicoret, tanda tangan, tulis ulang. Pemberian oksitosin 1 ampul paha kiri. Kemudian pemberian apalagi tuh obat karena seperti itu. Ya, jadi pada persiapan diri seorang bidan harus memahami SOP, harus memahami evidence base, harus berpegang teguh pada profesionalisme. Kenapa profesionalisme ini penting? Ya, contoh KPD ini sebetulnya kasus-kasus yang menggoda, ya. Secara legal aspek bidan nggak boleh, tetapi bidan itu bisa melakukan pertolongan KPD. Akhirnya apa? Akhirnya dia coba-coba pakai obat, pakai apa gitu karena pasien nggak mau dirujuk. Akhirnya kamu nolong dengan pasien-pasien dengan KPD ini. Sementara KPD ini adalah di luar kewenangan bidan. Nah, profesionalisme itu salah satu dari tindakan, 2 dari cara menulis. Ini siapa sih yang nulis? Tapi benar ya. Oh ini Bu Bidan yang nulis. Nah ini benar nih nulisnya nih. Atau sebaliknya, nulisnya teh salah. Istilahnya teh salah-salah begini gitu ya. Karena pengetahuannya terbatas gitu. Karena tidak tahu gitu kan. Jadi berpegang teguh pada profesionalisme, bekerja dengan tim, itu dilihat bagaimana cara kita menulis laporan. Ya, seperti itu. Itu juga harus diperhatikan ya. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Bagaimana agar pasien itu mau kooperatif ya. Kemudian ini juga sudah disampaikan ya. Bagaimana persiapan yang harus diperhatikan. Kalau nolong partus itu harus memperhatikan juga dong persiapan PI-nya. PI itu apa sih? Pencegahan infeksi itu seperti apa? Alatnya seperti apa? Mulai dari semua asuhan menggunakan pencegahan infeksi. Sehingga di dalam pendokumentasian pencegahan infeksi harus dicantumkan. Ya, persiapan alat-alat pencegahan infeksi. Bukan hanya tahu paham saja, paham cuci tangan gitu, tetapi kan ada kebutuhan yang harus digunakan. Handscoon-nya berapa? Ya kan? Ada handscoon untuk nolong partus, ada handscoon untuk pemeriksaan fisik kan di musim pandemi ini. Seperti itu. Sehingga kalau ditulisnya dengan detail, dengan jelas, rumah sakit tidak rugi mempekerjakan Anda. Ya, jangan sampai Anda kerja di situ, waduh, pasien 1 beak handscoon sadus, benar. Gitu. Makanya perencanaannya harus jelas. Gitu. Jadi, bagaimana pemahaman tentang pencegahan atau
penggunaan SPED gitu kan. SPED ini berapa kali sih digunakan untuk satu pasien? Boleh nggak sih lebih dari satu kali? Gitu kan. Gitu. Pemahaman itu sehingga tidak menjadikan asuhan yang tidak profesional tadi, gitu. Ya, sehingga pada saat Anda dikoreksi, misalkan Anda kan memang mahasiswa bidan di lapangan melakukan imunisasi atau suntik KB, Teteh diganti nggak SPED-nya? Iya Bu, diganti Bu. Ini kan satu pasien harus satu SPED Bu. Ini merupakan standar asuhan dalam kebidanan. Pasien itu harus terjamin pencegahan infeksinya, sehingga satu pasien satu SPED. Misalnya seperti itu. Anda bisa menjelaskan kalau Anda paham. Tapi kalau misalnya Anda nggak paham, kata Bu bidan ya, iya SPED-na teu aya deui geus ganti we eta jarumna hungkul misalkan begitu. Ada nggak tuh di lapangan? Masih ada nggak sih seperti itu? Bisina masih ada. Kalau dulu banyak yang begitu bidan. Ya, khawatirnya di lapangan masih ada yang seperti itu. Tapi kalau mahasiswanya punya profesionalisme, masih mahasiswa kenega dia profesionalisme dipegang teguh. Bu, saya nggak berani nyuntiknya kalau ini saya takut gitu kan. Seperti itu. Ya. Atau misalkan Anda bisa menolak kan kalau misalkan memang SPED-nya tidak, atau bisa diberikan saran yang lain. Ya, mungkin misalkan harus beli atau apa, dan seperti itu. Untuk pasiennya bahwa kalau nggak ada SPED gitu kan. Jadi jangan paksakan SPED bekas itu kamu suntikan ke pasien, dan itu ada di dokumentasinya harusnya. Melakukan penyuntikan KB ya. Kan kamu nulis asuhan KB ya. Saya lihat tuh ya, ada suntik KB, ada IUD, ditulis di situ. Ya. Satu SPED ya, handscoon-nya satu gitu kan. Itu ditulis berapa kebutuhannya. Obat KB-nya medroxyprogesterone depo satu ampul yang 150 mg itu ditulis seperti itu ya. Dan bidan harus memahami persiapan serta efek samping dari setiap obat yang diberikan ya gitu. Ya, kalau ini contoh ya persiapan tempat ya. Ibu harus begini. Idealnya begitu. Persiapan obat yang harus dituliskan. Partoset terdiri dari apa. Satu buah hecting set, satu buah ini. Ya, lembar parto alat-alat, misalkan apalagi oksitosin 10 unit 2 ampul, lidokain ini. Jadi nanti kalau kamu tadi nolong partus apa aja obatnya yang dipakai? Ini ada di dokumennya Bu Bidan, di dokumen kamu yang kamu buat itu juga ada. Saya sabara benang teh satu bungkus Bu. Nah gitu kan, ada satu apa sih gitu ya, kasih meterin enggak. Jadi Anda kalau sudah ini bisa. Udah mulai ya Bu? Tuh ya Allah, bentar ya, aku nyambi ya. Nih mahasiswa, ibunya nyambi rapat nih ya. Nah, jadi kesimpulannya gitu ya, di dalam melakukan perencanaan asuhan itu yang pertama harus berdasarkan diagnosa dan kebutuhan. Yang kedua harus rasional. Yang ketiga harus dipesertakan dengan kesiapan yang memperhatikan kesiapan dalam pelayanan tadi ya, yang seperti itu. Nah, kalau sudah begini, maka Anda tinggal melakukan asuhan dan menuliskan ke dalam format SWOT tadi. Kalau sudah paham ini, ya, Anda betul paham bahwa menulis itu, maka tuliskan ke dalam format SWOT-nya. Ya, saya rasa itu di langkah implementasi ya. Jadi nanti di dalam melakukan implementasi itu perlu diperhatikan. Oke, dari sesi ini ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Bisa diikuti? Belum mulai ya Bu ya? Bisa diikuti? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya.
Ngerti apa bingung? Ngerti apa bingung teh? Siapa yang bingung? Masih bingung? Maaf tadi Bu Sabila agak sedikit bingung. Bingung lu mana? Yo. Maaf lagi Bu, untuk yang tadi kan harus dipersiapkan alat dan obatnya itu Bu. Ada untuk semua alat dan obat, lalu rencana tindakan dan tindakan itu disimpannya di penata laksanaan Bu. Apakah Ya. begitu? Tadi di awal saya sudah bicara. Kita dalam berbicara konsep Varney. Belum bagaimana menuliskan ke dalam format SWOT. Ya, itu ya Sabila. Jadi di dalam pelaksanaan asuhan itu difikirkan. Semua aspek difikirkan. Ya. Oh, pasien ini pasien dengan hiperemesis atau misalkan hiperemesis dengan gangguan dehidrasi, misalkan seperti itu, kekurangan cairan. Hiperemesis gravidarum grade 2. Oh, maka butuh pemberian cairan kan. Ya. Atau tadi yang saya contohkan ada yang gawat darurat dengan perdarahan. Berarti kan butuh pemberian stabilisasi klien kan gitu. Itu difikirkan, oh, nanti saya selain memberikan edukasi, informasi, inform konsen, maka saya harus menyiapkan ini, infuset, saya harus memberikan oksigen, saya harus memberikan obat-obatan, kemudian saya harus juga mendampingi pasien, misalnya seperti itu. Nah, itu difikirkan. Itu dalam ruang angka pikir kita. Nah, bagaimana nanti masuk ke dalam pendokumentasiannya? Betul, dituliskan. Tetapi tidak sebanyak yang kita pikirkan. Ya, gitu. Oh, tetap ada alat Bu ditulis, ada alat ditulis. Ada obat Bu ditulis obat. Jadi mungkin kemarin-kemarin tatanya menyampaikan informasi bahwa Ibu sudah masuk kala 2. Oke, betul. Ya, atau infartu ya sudah nanti direncanakan persalinan akan dimulai jam 10 misalkan begitu. Persiapan alat dan obat kan rata-rata cuma begitu aja ya ditulisnya. Salah. Harusnya detail. Mempersiapkan alat apa? Parte set sekian set, apa. Nah, itu detail ya. Kemudian mempersiapkan obatnya apa saja? Apa. Gitu teh. Ya, bukan hanya sekedar statement yang Anda hanya sekedar beberapa baris saja, tetapi harus dituliskan jumlah obat dan tindakan apa. Misalkan mempersiapkan pemberian penata laksanaan stabilisasi klien, mempersiapkan pemberian cairan, ya, misalkan di terapi cairan gitu ya. Cairannya apa saja? 1 kolop misalkan ya RL ya, cairan infus RL, jarum advokatnya ya nomor 18, terus ini itu satu-satu ditulis. Jadi detail obatnya apa ya, asuhannya apa. Misalnya seperti itu. Ya, jadi itu ke situ. Gitu Sabila. Ya, jadi memang dituliskan di dalam aja. Nah, jadi di langkah ini, tadi yang kita pikirkan itu, yang kita diskusikan itu, yang kau tanyakan ya Sabila ya, ini ada di sini. Sebentar ya. Ini kan semua ada di sini. Perencanakan menyeluruh, maka ini masuknya ke sini. Ya. Konsultasi, tes diagnosis, rujukan, pendidikan, follow up. Tetapi ini ada salah satu persiapan. Salah satunya persiapan juga dimasukkan ke dalam sini. Kenapa itu perlu? Karena berkaitan dengan sistem asuransi. Semua obat dan asuhan dihitung. Jadi sudah dimulai dalam asuhan kebidanannya. Saat proses belajar pun kita sudah mulai. Oh, begitu ya. Yang betul. Yang gitu. Ya, jadi ini semua perencanaan yang kau pikirkan tadi, yang rencanakan, kan pasien, oh saya tadi
udah terbayangkan, saya bilang, oh ini pasien normal, oh ini perdarahan berarti ini perdarahan karena HAP, pasien previa, maka yang harus dilakukan adalah sederet tindakan terbayang oleh Anda, sederet kebutuhan alatnya sudah terbayang oleh Anda. Ya, Anda profesional kan, seorang bidan profesional. Terbayang oleh Anda, gitu kan. Maka apa yang harus saya tuliskan? Ditulis di sini. Butuh berapa. Ditulis di mana? Di bagian sini. Di bagian penata laksana. Ya, ini ada salah satunya ya, persiapan asuhan dan persiapan asuhan termasuk alat, pasien dan lingkungan. Ya, kalau pasien yang mau dioperasi kan harus disiapkan. Ibu besok mau dioperasi ya, atau ibu nanti sebentar lagi nanti sore sama dokternya mau dikuret misalnya pasien dengan abortus. Ibu dari ini harus puasa dulu ya, gitu. Takut muntah karena nanti ada dikasih bius ibunya, ditidurkan Bu. Jadi ibu mulai jam 12 nanti ibu harus puasa. Nah itu kan harus di penata laksana harus tercantum. Nggak tiba-tiba aja persiapan kuret, ditulis aja persiapan kuret. Nah, persiapan kuret itu apa? Pasien dipuasakan 6 jam sebelum operasi, begitu. Itu ditulis gitu. Ya, itu. Jadi persiapan pasien, alat dan obat itu juga itu kan. Begitu. Ada lagi yang masih bingung? Silahkan yang masih bingung-bingung boleh bertanya. Bagus ya, Sabila bertanya ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya agar lebih jelas? Lebih baik bertanya daripada bengong, nggak paham. Oke. Ada yang bertanyakan? Cukup? Maaf baik Ibu, izin bertanya. Oke, silahkan. Saya sambil ya, nyambi ya. Nyambi ini nih, buat apa? Kalau yang tadi Ibu yang rujukan itu teh harus nelpon, nanti dirujuknya kemana. Nah itu tuh buat nantinya itu emang ada nomor telepon khusus yang emang bakal ngarahinnya gitu Bu? Atau kayak gimana? Terima kasih Jahda, betul ya. Jadi gini, kalau dulu-dulu memang mahasiswa tidak diajarkan dengan kebijakan setempat. Jadi sekarang saya mulai mengajarkan dengan model seperti ini. Jadi mulai sekolahnya juga udah tahu jejaring pengaman ibu. Jadi pada saat proses pasien-pasien dengan proses rujukan pasien-pasien dengan kegawat daruratan, maka kita harus pikirkan gateway yang bisa atau biasa dipakai oleh wilayah setempat. Jadi jangan sampai Anda nanti praktek di lapangan molohok, Neng, kok pasiennya digituin ya? Iya, jadi pada saat ada gawat darurat, bidannya ngelihat kan aktivitas nanti. Tentu kamu kemarin praktek nggak di konsep kebidanan di puskesmas? Praktek nggak kamu? Kan melihat aktivitas bidan di ruang konet. Oh, ada gawat darurat nih, kebetulan kamu dapat pengalaman gawat darurat. Terus kamu melihat bidannya telepon. Nah, itu aktivitas bidan melakukan jejaring pengaman menggunakan jejaring pengaman yang ada di suatu wilayah. Jadi menggunakan peraturan pemerintah dalam melakukan rujukan. Sebentar ya Teh ya. Aku mau masukin dulu ini. Bentar ya. 8. Ya,
Jadi seperti itu gitu. Memang harus menggunakan jejaring pengaman ibu. Jadi pada saat merujuk itu merujuknya tepat tempat, tepat waktu. Jadi kita merujuk itu tidak, oh saya mau kirim ya ke RSUD, aduh di sini penuh deh, nggak bisa. Ya pasien dikirim di bawah doi ke Bayukarta. Di Bayukarta penuh juga, di bawah doi Kalira. Jadi pasiennya diuyang ayeng, nggak dituka dia, akhirnya meninggal di jalan. Jadi mengurangi keterlambatan proses rujukan. Mengurangi keterlambatan penanganan, mendapatkan penanganan. Jadi seperti itu. Ya, penanganan pertama sudah Anda lakukan, ya di kegawat daruratan di awal kan sudah di guidance. Pasien apa? PEB, silakan suntik silakan suntik apa itu? Silakan suntik tuh salah. Silakan suntik MGSO 4, silakan berikan ini. Biasanya di gateway, di SMS gateway itu sudah diberikan guidance. Jadi penata laksanaan awal sudah diberikan, kemudian nanti pada saat Anda sampai rujukan, pasiennya sudah mendapatkan penanganan awal sehingga kondisinya sudah lebih bagus. Seperti itu. Menulis artikel yang mana ya? Begitu Jahda? Gimana? Bisa difahami? Maaf baik Ibu, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Salah kamar nih saya masuk nih. Ada lagi? Jadi nanti seperti itu di lapangan. Ya, dokumentasinya ini juga Anda diharapkan mampu gitu dah. Jadi pada saat masuk ke dunia kerja, Anda sudah menjawab kebutuhan lapangan. Oke. Selanjutnya, jadi ini ya, paham ya, bagian ini bagaimana Anda masuk ke dalam. Bentar ya. Punten sambil ngajar. Memang saya juga suka ini tidak fokus ya. Jadi mohon diperhatikan ini kadang-kadang suatu kecil gitu Bapak Ibu ya. Apa namanya akhirnya ya mungkin ya penanganan bisa membuat diskusi ya. Jadi teman-teman memang ini sangat perjuangannya juga agak sedih ketika ada yang tidak lulus ya. Yang tidak lulusnya itu sedihnya. Oke, ya. Gitu ya untuk langkah-langkahnya ya, mudah-mudahan menjadi hafal. Jadi bukan menjadi hafal, menjadi paham maksud saya. Nah, selanjutnya adalah kita ke dokumentasi ya. Dokumentasi. Kita ke sini lagi deh. Nah. Nah, di dalam setelah kita melakukan perencanaan, prioritas perencanaan, maka kita akan melakukan langkah penata laksanaan. Ya. Bagaimana menyusun penata laksanaan? Penata laksanaan itu disusun dengan mencatat seluruh rencana tindakan saat itu yang sudah dilakukan. Ya, yang sudah dilakukan. Loh, kalau yang perencanaan gimana? Perencanaannya ada di sini. Oh, tadi yang pertama saya harus lakukan pemberian infus. Gitu kan. Tadi di infus jam berapa ya? Oh, di infus jam 10.15. Infus 15. Kemudian dilakukan tindakan apa? Evaluasi pembukaan, evaluasi kondisi, misalkan apa. Ya. Jadi semua tindakan itu ditulis ya. Kemudian mengusahakan tercapainya mencapai kondisi yang diharapkan ya.
Kemudian setelah penata laksanaan ini dilakukan, maka dicatat semua asuhan, lalu setelah itu Anda melakukan evaluasi. Kalimat yang digunakan adalah, bentar ya. Tapi kalau bisa sudah siap dengan proposalnya ya. Ini terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan, walaupun jujur chat dan chat ini masih baru 8 yang mencoba mengirimkan, tapi ini baru keempat yang kirim, yang terkirim gitu ya. Jadi ini baru ada PDPT 1, pemula 2, PKPT 1 ya. Jadi ini yang akan disetujui oleh Pak Ustaz ya. Tapi setelah koreksi ya. Nah, ini yang 8 ini kemungkinan ini ada yang belum selesai, ada yang belum selesai di submitnya gitu. Jadi Bapak Ibu bagi yang sudah ada ya itu bisa juga submit, tidak apa-apa nanti kalau misalnya belum bagus ya kita bisa dikembalikan lagi dan submit ulang asal belum dikirimkan ke PPSDM-nya. Itu teknisnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat kalender ya ada sekitar bentar ya, baterai saya habis. Ya yang aman dan 3 minggu efektif. Jadi nanti di minggu depan itu kita memang sampai belum jurusan terpastikan gitu ya. Ada berapa di jurusan satu tapi ini ada 4 yang belum seperti ada sedikit kendala atau ada yang kurang dari anggota dan sebagainya. Waduh. Jadi teman-teman memang kerjasamanya ada berkaitan dengan ini. Ternyata cas ketinggalan. Berarti harus cepat-cepat. Nah, evaluasi ya. Dievaluasi itu, kalau tadi di perencanaan kita melakukan asuhan, contohnya ini tadi misalkan ya. Kita ke evaluasi dulu deh. Evaluasi adalah nih ya, kita mengevaluasi itu tahap penilaian ya. Dilihat efektivitas dari asuhan. Asuhan kita berikan benar nggak? Tadi misalkan diberikan oksigen, kok oksigennya kok napasnya masih sesek aja ya? Dievaluasi kan, dilihat kondisinya, apakah posisinya atau ini tidak menempel atau aliran itunya terhambat, oksigennya misalnya seperti itu. Maka penilaian evaluasi itu dilihat efektif tidak atas dasar tujuan asuhan tadi ya. Selanjutnya adalah ini sih nggak usah ya karena ini sebetulnya di konsep ya. Kegiatan proses asuhan, nah itu yang pertama, tapi yang perlu diperhatikan adalah di dalam manfaat evaluasi ini ya, untuk produktivitas asuhan. Di dalam kegiatan evaluasi, kita menilai ulang tujuan dan kriteria. Tadi kalau tujuannya dipasang oksigen, pasien bisa bernafas dengan normal, misalkan dia yang seseknya berkurang, atau misalkan bayinya gawat janin, maka ibunya diberikan oksigen kan, DJJ-nya menjadi mulai berangsur-angsur normal, misalnya seperti itu, ya, misalnya seperti itu. Nah, pengumpulan data berhubungan dengan hasil diharapkan dilihat dari perubahan perilaku yang dimunculkan, yang ditampilkan, ya. Misalkan setelah kita kasih oksigen, ternyata dia menjadi baik atau malah bertambah buruk, misalnya seperti itu, ya. Selalu dievaluasi. Kemudian, nah ini ya, evaluasinya harus sesuai standar ya. Evaluasi juga itu dilihat dari beberapa tingkatan, ya. Kenapa sih ini kok tidak berjalan dengan benar gitu ya? Saya rasa kok yang ini nggak usah lah Anda. Saya akan kasih ini aja. Evaluasi proses. Di evaluasi proses, kita melihat kalau misalkan kita misalnya memberikan edukasi. Ibu diberikan edukasi kan tadi kan, penjelasan tentang tanda bahaya. Ibu ini tanda bahaya ya, ada 5 di kehamilan awal. Ya, Anda sebutkan A, B, C, D gitu kan. Nah ya, kemudian Ibu dievaluasi sama Anda.
Ibu bisa nggak menyebutkan kembali? Ya, Ibu bisa menyebutkan kembali nggak? 3 aja Bu dari 5 yang saya jelaskan. Oh iya, Neng, tadi itu ini. Itu bukan Bu? Iya betul Ibu, terima kasih, bagus Bu ya. Jadi itu tanda bahaya kehamilan. Jadi dievaluasi harus dicantumkan, pasien mampu mengulang kembali 3 dari 5 tanda bahaya. Itu evaluasi. Ya. Atau evaluasinya akhir. Jadi pada saat proses itu namanya formatif, pada saat akhir itu sumatif. Sama aja kayak ujian ya. Di akhir, misalkan ya, kita kan tadi menjelaskan mengenai misalkan pasiennya mengalami anemia. Saat anemia, maka dijelaskan tanda bahaya anemia pada persalinan atau kehamilan. Nanti pada kunjungan berikut Ibu nanti setelah mengkonsumsi atau sudah minum tablet FE-nya sebanyak 90 tablet, nanti kita nilai lagi ya HB-nya, gitu kan. Nah, tentu saja tidak 3 bulan baru datang lagi kan. Tapi Ibu tetap sebulan sekali tetap datang ke sini, tetapi nanti HB-nya akan dinilai ulang setelah 3 bulan berikutnya. Nah, ceritanya 3 bulan berikutnya. Nah, 3 bulan berikutnya dilihat HB-nya berapa. Nah, itu adalah evaluasi akhir. Kalau ada kenaikan berarti berhasil. Itu evaluasi akhir atau evaluasi hasil. Ya, misalkan seperti itu. Ya, tapi kalau evaluasi proses pada saat itu. Ya, tolong persalinan, bayinya tidak menangis, lakukan resusitasi proses. Nangis nggak? Nangis. Oh, berhasil. Ya, seperti itu. Selanjutnya, contoh misalkan ya, ini perencanaan yang kita pikirkan. Contoh implementasi asuhan yang kita tuliskan. Jadi ini, melakukan bla 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 bla. Ya, memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa hasil sekian, gitu kan? Ya. Kemudian evaluasinya apa? Ibu terlihat tenang atau terlihat tenang, misalkan itu. Ibu terlihat senang dengan informasi yang disampaikan gitu, tapi tidak sebanyak ini ya. Penulisannya apa sih indikator utamanya? Ibu terlihat tenang dan memahami gitu kan kondisinya, misalkan begitu. Atau kalau misalkan gawat darurat, ibu terlihat cemas. Ya, itu. Ya, jadi sesuai dengan keadaan, jangan gawat darurat terus kamu bilangnya ibu terlihat senang. Masa sih orang gawat darurat senang gitu kan? Pasti terlihat sedih, terlihat murung, misalkan seperti itu ya. Memahami penjelasan bidan dan mampu menyebutkan kembali. Ya. Ya, ini ya, ibu mampu menyebutkan kembali tanda bahaya pada trimester 3 ya. Tadi yang saya bilang, dari 5 yang diinginkan ya mampu menyebutkan 3, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini kesimpulannya bahwa pelaksanaan implementasi tadi sama dan evaluasi sesuai dengan tadi yang diproses dan di akhir ya. Rata-rata kesimpulan yang di evaluasi yang dilakukan di asuhan di langkah penata laksanaan itu adalah lebih ke evaluasi proses ya. Tetapi kalau misalkan berkesinambungan maka evaluasinya di akhir ya, sumatif tadi ya. Jadi rata-rata asuhan ASDEP ini lebih ke arah evaluasi proses ya, seperti itu. Obat sudah diberikan, misalkan mengenai kegagalan KB dan sebagainya ya, itu mungkin lebih dari nanti 3 bulan berikutnya baru akan terlihat bahwa dia gagal KB apa tidak ya. Jadi seperti itu untuk penulisannya ya, penulisannya silakan coba sekarang Anda melakukan penulisannya tadi ya, penulisannya seperti itu ya. Jadi sebentar nih saya jadi lagi memperhatikan itu juga, jadi rada-rada karena ini buat penelitian saya ya. Ya, jadi ini di sini. Nah, ini contoh di sini ya, misalkan ya. Nah, ini kan mengingatkan untuk meminumkan minuman. Evaluasinya apa? Ya, di sini evaluasinya ya. Mungkin kalau diberitahu begini ukuran aja
Ibu mampu menyebutkan apa nih yang mau kau evaluasi? Ukuran minum atau misalkan makanan seperti apa, jenis makanan yang harus diini, mungkin seperti itu ya evaluasinya. Ya, jadi Anda perlu menuliskan langkah E di dalam penata laksanaan. Seperti itu. Coba sekarang saya minta contoh untuk langkah evaluasi. Ini mohon maaf ya, ternyata ini ketinggalan ini casnya di rumah, Neng. Bu Ina tinggal 11%. Jadi sekarang gini, sekarang coba koreksi ya, susun oleh kelompok. Yang disusun oleh kelompok kemarin, udah betul belum langkah-langkah evaluasinya? Ya, jadi nanti tolong ditayangkan. Saya minta waktu sekitar 1 jam lah ya, 1 sampai 2 jam lah untuk kita membahas secara utuh bagaimana pendokumentasian intranatal, pendokumentasian KB dan Cashpro ya, karena waktu juga ya yang terbatas. Saya minta waktu ya, saya minta waktu 1 hari lagi ya untuk akhir dari pemantapan dari dokumentasi ini. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah bisa dipahami bagaimana kita dalam menyusun mulai dari konsep berpikir, lalu kita tuangkan ke dalam kerangka shop note atau SWOT, catatan SWOT. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya? Saya rasa bisa ya. Oke. Jadi sekarang coba dari kasus yang kemarin kamu buat itu ya, teman-teman yang kamu buat nih, yang 3 kelompok, Anda evaluasi, Anda lihat lagi, ini harusnya seperti ini. Pembenarannya bagaimana? Kalau misalnya ini salah, harusnya seperti ini salah ya. Jadi nanti coba kita tampilkan pembenarannya seperti apa. Ya, jadi oleh kelompok penyaji, ya, kelompok penyaji, teman-temannya kan mengoreksi tuh. Nah, oleh kelompok penyaji sekarang kamu buat tuh yang baru, yang soft note yang sudah diberikan penjelasan hari ini, ya. Tolong dibuat, diperbaiki ya, gitu. Versi perbaikannya langsung ke ininya aja, ke penata laksanaan ya, nggak usah mulai di awal sih oke gitu ya, tapi maksudnya nggak usah dari pengantar-pengantar yang lain, langsung ke kasusnya aja teh, ya, langsung ke kasusnya, nanti langsung kita koreksi sama-sama ya gitu. Tentu saja akan diawali dari masukan-masukan Anda dulu ya, masukan-masukan Anda dulu apa, lalu nanti kita bersama-sama kita sepakati bahwa cara penulisannya seperti ini. Begitu ya. Saya rasa itu konsep dasar untuk pendokumentasian. Saya mohon maaf sekali, ini laptop saya ternyata ketinggalan casan ya, hanya ada 10% lagi, jadi saya sepertinya nggak bisa melanjutkan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada waktu, saya minta waktu ya untuk disediakan untuk pemantapan mengenai rancangan dokumentasi asuhan. Saya rasa itu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya jangan lupa udah ya. Baik, Ibu, sudah dikirimkan lewat chat Zoom, Ibu.